Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di tongkrongan Rufaidah. Salawatullah salamuhu semoga tetap tercurah kehadirat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga kerabat dan dari taulanya. Para sahabat sekalian, hari ini saya masih memikirkan tentang masalah cryptocurrency atau mata uang kripto. Mata uang kripto itu sering dikenal dengan istilah mata uang yang penerbitannya itu tidak dilakukan oleh entitas sebuah negara, tetapi mata uang kripto itu lebih banyak merupakan harta digital. Nah, karena mata uang kripto itu merupakan mata uang digital, maka tata cara penggaliannya pun juga ada kaitannya dengan praktek-praktek yang dikenal dalam dunia digital. Nah, praktek ini biasanya dikenal dengan istilah praktek mining atau praktek menambang. Nah, untuk melakukan penambangan ini dibutuhkan sebuah alat yang dinamakan dengan istilah miner. Terus kemudian akhirnya didapatkan dari hasil proses mining tadi didapatkan sebuah produk yang kemudian menjadi bahan baku dari mata uang digital. Bahan baku ini tadi sering dinamai dengan istilah kode aritmatik. Jadi sebuah kode aritmatik itu ya permainan-permainan yang ada di dalam dunia matematika. Istilahnya bilangan-bilangan itu yang mengenal adalah orang-orang matematika. Nah, kode aritmatik yang rumit itu kemudian menjadi bahan baku dari cryptocurrency atau mata uang virtual, yang antara satu mata uang virtual dengan mata uang virtual yang lain itu tidak pernah memiliki yang dinamakan dengan istilah satu kesamaan kode aritmatik. Nah, inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar keistimewaan bahwasannya harta digital yang berupa kode aritmatik yang kemudian disimbolkan dengan mata uang kripto ini kemudian bernilai jual, bahkan bernilai tukar dengan mata uang lokal, mata uang lokal setempat di negara tempat seorang miner itu berada. Yang menjadi pemikiran kita itu adalah kalau mata uang lokal, mata uang yang diakui oleh sebuah negara, maka ada kalibrasinya. Kalibrasinya itu kalau tidak disesuaikan dengan istilahnya aset cadangan emas, kadang-kadang ya diserupakan dengan kemampuan suatu penduduk untuk melakukan belanja antara kepemilikan barang dengan kepemilikan harta, itu yang diukur dengan melalui sebuah proses tertentu. Nah, ini kalau di mata uang legal, mata uang resmi di suatu negara. Nah, mata uang kripto ini tidak memiliki basic itu, jadi tidak ada basic untuk pengukurannya itu. Dia mau diukur, mau dikalibrasikan dengan apa, dia tidak ada. Yang ada itu mata uang kripto itu nilai asetnya atau aset underlyingnya itu berbasis dengan mata uang lokal tempat seorang miner itu melakukan penambangan. Jadi kalau misalkan ada mata uang kripto itu ditambang di Indonesia, maka aset underlyingnya atau underlying asetnya itu ya rupiah. Kalau misalkan mata uang kripto itu ditambang di Malaysia, maka
underlying asetnya itu ya ringgit. Kalau mata uang kripto itu ditambang di Amerika, ya maka underlying asetnya itu dolar. Nah, ternyata yang menjadi masalah kita itu adalah ketika mata uang kripto itu bersatu di dunia digital. Nah, ketika bersatu di digital itu, mata uang kripto bisa dihargai menurut uang lokal. Jadi dengan demikian berarti kalau mata uang kripto itu dinilai dengan uang lokal, maka mata uang kripto juga dikenal dengan istilah aset duyun. Jadi dia dikenal dengan istilah mal duyun atau aset duyun. Nah, karena dia dikenal sebagai mal duyun atau aset duyun, maka basisnya itu mata uang kripto ini dikenal sebagai sebuah komoditas atau objek yang bisa dibeli dengan menggunakan mata uang lokal. Nah, maka dari itulah kemudian kalau harta kripto itu kemudian ternyata merupakan sebuah komoditas, sudah pasti mata uang kripto itu ibaratnya adalah sebuah produk yang kemudian dia itu dijadikan sebagai sebuah yang memiliki nilai harga. Nah, yang jadi masalah kita itu adalah basis kepemilikan harganya itu diperoleh dari mana? Ini yang kita sulit untuk mencernanya. Apakah karena faktor penambangannya itu yang membutuhkan waktu lama, atau karena ada faktor lain, misalkan karena kode aritmetik yang menjadi faktor penyusunnya itu terus kemudian bisa dimanfaatkan di teknologi digital yang lain atau tidak. Ini yang kadang-kadang kita tidak bisa sampai sekarang untuk Alfakir sendiri itu masih belum menemukan apa yang menjadi underlying aset dari mata uang kripto. Jadi seolah-olah itu mata uang kripto itu dalam pandangan Alfakir itu masih dalam bayangan Alfakir masih sama kayak harta yang dibuat berharga padahal sebenarnya tidak berharga. Makanya untuk yang negara-negara resmi atau negara-negara sekarang ini, seperti di Indonesia sendiri, BI itu masih menolak untuk menggunakan penggunaan secara resmi virtual currency dalam praktik transaksi sebagai alat transaksi. Jadi masih ditolak untuk penggunaan itu. Disebabkan apa? Karena potensi bubble-nya, ada potensi mata uang kripto itu bisa menggelembung, harganya fluktuatif dan tidak tentu, hanya tergantung pada supply and demand. Jadi pada keberadaan aset itu di lapangan berikut dengan permintaannya. Padahal sebenarnya yaitu tadi, jadi dia itu masih berupa harta, ya gampangannya kita sebut harta mondial lah, harta gaib yang sebenarnya itu tidak memiliki aset, tetapi ada sebuah entitas yang kemudian menganggapnya itu sebagai sesuatu yang berharga, disebabkan karena faktor bilangan aritmatik yang tidak bisa dipecahkan, baik antara mata uang virtual yang satu dengan mata uang virtual yang lain itu memiliki kode aritmatik yang tidak pernah sama. Jadi ini adalah permasalahan kita untuk kalau misalkan kita itu berbicara tentang masalah Bitcoin. Kalau dalam hemat Alfakir sendiri, apakah boleh menggunakan transaksi Bitcoin itu dalam muamalah? Dalam hal ini pandangan Alfakir itu masih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para ekonom di Bank Indonesia yang menyatakan bahwasanya Bitcoin itu ada kemungkinan itu adalah rawan dengan tindakan yang namanya tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain sebagainya. Di Alfakir sendiri masih setuju dengan itu, dan
dan menyatakan bahwasanya penggunaan Bitcoin untuk transaksi menurut Al-Fakir juga tidak dibenarkan, disebabkan karena ketidakjelasan asetnya. Gitu ya. Semoga keterangan singkat ini bisa membuat wawasan kita untuk bertambah, khususnya dalam rangkaian fikih muamalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.